Video kali ini kita bakal buat AI automation yang bisa auto respon komentar di YouTube. Sesuai yang kalian lihat, di sini setiap 15 menit sistemnya bakal cek semua komentar yang masuk. Lalu untuk komentar dengan keyword tertentu, bakal dikirimin link ke mereka. Oke, jadi langsung aja kita coba. Jadi di sini kita bakal tulis nano, kita kirim komentarnya, lalu kita jalanin workflow-nya. Oke, jadi schedule-nya berjalan, habis itu dianya bakal cek komentar masuk, dan lalu dia bakal respon ke komentar kita dengan link yang kita save. Nah, sekarang kita refresh dulu. Lalu kita klik komentarnya dan kita langsung dapat linknya. Jadi kita bakal pakai platform yang namanya N8N.io untuk buat AI automation ini. Jadi kalian klik di sini. Habis itu bakal ada pilihan untuk start free trial di sini. Kalian juga bisa lihat ke pricing page-nya. Di sini kalian bisa lihat free trial, nggak perlu masukin credit card apapun. Jadi kalau kita coba klik, nanti kalian tinggal masukin email kalian ke sini, submit, habis itu kalian langsung bisa mulai. Kalau sudah register, nanti tampilan kalian bakal jadi kayak gini. Nah, kalian pencet tambah workflow di sini. Nanti bakal muncul kanvas kosong kayak gini, dan kalian tinggal pencet titik-titik ini, dan kalian import workflow yang aku bakal kasih ke kalian gratis. Jadi di sini pilih import from file, lalu kalian tinggal klik aja file yang kalian download, dan bakal muncul kayak gini dianya. Nah, ini workflow-nya aku bakal kasih gratis ke kalian. Kalian tinggal download aja di bawah, link Google Drive-nya aku kasih ke kalian. Oke, selanjutnya kita bakal buat gimana caranya untuk hubungin N8N kita ke YouTube. Supaya setiap kali ada komentar yang masuk ke YouTube Shorts kita bakal dapat, kita bisa ambil semua komentar itu. Jadi di sini yang perlu kalian edit itu bagian yang ini, OAuth 2 API. Jadi waktu kalian import, ini semuanya sudah keisi, jadi kalian nggak usah isi ulang lagi. Yang kalian perlu isi cuman di sini create new credential. Nah, di sini aku sudah siapin juga docs-nya ke kalian. Jadi di sini ada, kalian tinggal copy paste supaya kalian bisa ngisinya. Jadi kita bakal sama-sama di sini kita copy paste. Authorization code sudah, habis itu authorization URL kita isi. Akses token URL juga sama. Nah, untuk client ID sama client secret-nya aku bakal jelasin ke kalian gimana cara kalian dapetinnya. Kita isi dulu yang scope. Sama yang ini. Kita isi. Oke, yang ini bisa diabain. Oke, sekarang gimana cara dapat client ID sama client secret-nya? Jadi kita ada satu lagi yang kita perlu yang namanya ke Google Cloud Console. Oke, jadi nanti tampilannya bakal jadi kayak gini. Nah, pertama kalian klik di sini, kalian buat new project dulu. Jadi new project-nya bebas, namanya aku bakal di sini namain ABCD. Nanti bakal kuhapus sesudah demo ini selesai. Oke? Oke, jadi yang pertama yang kita perlu lakuin, kita hidupin dulu YouTube API-nya. Jadi di sini kita pencet YouTube, kita pilih yang YouTube Data API. Jadi kita hidupin ini supaya nanti bisa kesambung. Oke, ini karena aku udah hidupin, jadi pilihannya kayak ini, tapi kalian perlu pilih hidupin di sini nanti. Kalau sudah, nanti kita ke kredensialnya. Jadi untuk kredensial, kita pakai search saja. Kita pakai kredensial. Oke, sebentar. Ini kita ke ABC dulu. Oke, aku hidupin dulu YouTube API-nya. YouTube Data API. Oke, di sini kita pencet enable. Habis itu kita tinggalin aja. Nah, selanjutnya kita ke kredensial karena kita mau isi ini, client ID sama client secret-nya. Oke, kita balik lagi.
Oke. Kita ke credential. Nah, di credential ini kita perlu buat OAuth consent screen dulu. Oke, kita pencet get started. Jadi, aplikasi name ini bebas. Jadi, kalian bisa namain NXN atau contoh aplikasi kalian atau auto commenter. Bebas kalian mau namain apa. Habis itu user supportnya kalian bisa isi email kalian. Kalian isi emailnya, habis itu pencet next. Kalian pilih audiensnya internal. Oh, internal nggak bisa karena perlu itu. Jadi kita pilih eksternal, tapi nggak apa, nanti kita tinggal setup siapa aja yang bisa pakai. Kontak information-nya juga sama. Sudah kita isi, kita pilih finish dan kita continue. Oke, kita pilih create. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita buat klien. Nah, di sini ini bagian pentingnya. Kita perlu yang client ID sama client secret. Jadi kita bakal buat di sini. Dengan buat klien ini kita bakal dapat dua itu. Jadi di sini kita pilih web application karena N8N itu kita pakainya website di Chrome gitu. Habis itu kita pilih namanya bebas, aku bakal samain aja. Oke. Di sini kalian perlu add URL. Jadi di sini OAuth di direct URL-nya kalian bakal beda sama aku. Tapi kalian tinggal copy aja, lalu kalian paste ke sini. Nanti fungsinya aku bakal jelasin waktu kita sudah selesaiin buat client ID sama secretnya. Jadi di sini kita pencet create dan kita bakal langsung dapat. Oke, kita dapat client ID-nya sama client secretnya. Langsung aja kita copy paste. Kita copy, habis itu kita paste juga. Oke. Nah, ini connect to my account-nya ini yang paling penting. Makanya kita tadi waktu kalian lihat di sini tadi, di sini kita perlu connect-nya. Kenapa? Karena nanti waktu kita pencet ini, kita bakal ke redirect dan itu harus nanti, makanya itu harus di allow waktu di sini. Kalau nggak tuh waktu misalnya nih, waktu misalnya kita sampah, kita save, habis itu kita connect to my account-nya, dianya bakal muncul error. Jadi access block gitu. Jadi makanya waktu redirect-nya kita perlu kasih yang tadi. Kita web client, aku masukin sekali lagi, URL kita punya itu, oke, di sini. Kita save, URL-nya, oke. Dan kita connect to my account. Oke, dia access block. Oh ya, ada satu yang aku lupa. Jadi di sini, audiensnya, kita perlu, karena dianya masih testing, jadi kita perlu tulis test usernya siapa aja. Jadi kalian tulis email yang kalian bakal pakai waktu login nanti. Oke, aku bakal pakai email ini yang untuk pakai tadi. Sudah kita, oke, ini sudah ketambah testing usernya. Jadi kita bisa connect to my account. Oke, di sini kita pilih lanjutkan. Oke, dan di sini kita pilih lanjutkan. Nah, udah deh. Connection successful. Dan kita bisa langsung cek semua komentar. Jadi jadi di sini nih, kalian masukin video ID kalian. Jadi video ID itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kalian punya YouTube Shorts, di linknya itu bakal jadi kayak gini dianya. Di linknya itu kan kayak gini tuh. Nah, ini ID-nya. Jadi ID-nya kita bakal copy.
Habis itu kita masukin ke di sini ke value-nya. Sudah, habis itu name. Nah, search terms. Jadi ini maksudnya apa? Ini keyword yang mau kalian pakai supaya nge-trigger komentarnya. Jadi misalnya kalau aku tulis nano di sini, jadi setiap kali dianya cuman ngefilter gitu. Jadi jadi misalnya nih kalian ada 100 komentar, dianya bakal ngefilter search terms yang ada tulisan nanonya gitu. Gitu. Jadi kalau kita execute step, dianya bakal keluar satu item kita. Jadi sini ada item. Oke, di sini ada text display-nya. Ini komentar yang tadi. Dan ini sudah siap. Oke. Habis itu kita split out. Nah, fungsi split out ini apa? Jadi bayangin kalau misalkan komen kalian itu banyak. Jadi contohnya, aku bakal sekali lagi komen di sini. Jadi contohnya komen kita ada 2 di sini. Ada 2 orang yang ngekomentar di kita punya YouTube. Terus kita play sekali lagi. Oke. Kita execute step, habis itu di sini ada 2 itemnya. Oke, di sini ada item pertama ada nano. Habis itu ini item yang kedua, dia juga ada lagi komentar dari orang lain. Nah, kita mau pecah 2 ini. Jadi dengan split out ini, apa yang terjadi? Kita bakal ada 2 item di sini. Gitu. Jadi ini komentar dari orang yang pertama, habis itu ini komentar dari orang yang kedua. Ini kalian nggak perlu setup apa-apa bagian yang ini. Dianya sudah siap langsung dipakai seperti itu aja. Nah, di sini kita bakal loop over items. Jadi misalnya nih kalian dapat 2 item gitu, kita bakal satu persatu kita loop untuk responnya satu-satu. Jadi kalau misalkan kita dapat 2 komentar nih di sini, kita nggak bisa langsung respon ke dua komentar gitu. Kita harus proses komentar pertama dulu, kita proses, lalu komentar kedua kita proses lagi. Itu fungsi dari loop over items. Di sini kalian lihat batch size-nya 1. Jadi setiap satu persatu. Kalian bisa ganti ini, sebenarnya kalian bisa ganti ini mau 2, mau 5. Tapi kita untuk konteks yang ini kita cuma bisa 1. Karena kita mau respon ke komentarnya satu persatu. Oke, ini juga sama. OAuth API-nya kalian bakal sama kayak tadi, nggak ada bedanya. Di sini juga nggak usah ada yang diganti. Oke, yang aku perlu jelasin ini mungkin yang ini ya. Di sini, di parent ID. Di parent ID sama text original. Jadi yang pertama, parent ID ini maksudnya apa? Parent ID itu fungsinya untuk ngetargetin komentar mana yang bakal kita jawab. Jadi kalau misalkan di komentar ini tiap komentar itu ada ID-nya. Jadi misalnya komentar 1 ini ID-nya ABCD, komentar 2 ini EFGH. Nah, kita perlu taruh dulu ID-nya di sini. Supaya kita bilang ke YouTube-nya, oke, aku mau balesin komentar dengan ID yang segini. Cara dapatnya gimana? Kalian balik ke node yang cek semua komentar. Nggak usah. Di sini kita execute previous node. Oke. Di sini ada error. Oke, ini error karena kita belum siapin di sini
teks originalnya kita belum siapin reply apa-apa. Oke, jadi di sini ini komentarnya, kita perlu cari ID dari komentarnya. Oke, itu ada di sini. ID-nya, jadi kalian tinggal masukin aja ini ke sini, drag and drop. Nah, untuk teks originalnya itu di sini bebas kalian. Kalian mau reply, balesin gimana? Jadi misalnya kalian mau balesin apa gitu. Halo, makasih. Gitu kalian tinggal klik tulis di sini, habis itu kalian tinggal execute step-nya. Oke, sudah execute. Jadi di sini kalau kita refresh, habis itu kita buka komentar, di sini kita ada di sini balasan halo, makasih. Gitu deh. Oke, nah ini kalian masih bisa modifikasi lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau aktifin dianya berkali-kali, mungkin kalian perlu tambah filter di sini. Untuk ngefilter komentar yang udah dijawab sama komentar yang belum dijawab. Gitu. Segini aja dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.